Tukang ojek antar pulang bocah yang tersesat. Ia kaget saat lihat rumah mewah bocah itu. Ternyata ia anak CEO dan tukang ojek mendapat imbalan ini. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Matahari tergelincir di langit Jakarta, memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan pada kaca-kaca gedung pencakar langit. Namun hanya menyisakan hawa pengap dan debu di permukaan jalan tempat Rudy setia menunggu. Ia duduk membungkuk di atas sadel motornya yang telah usang. Sebuah Honda Astrea Grand yang catnya sudah kusam dan terkelupas di beberapa bagian, menyisakan bercak-bercak karat yang seperti lukisan abstrak tentang perjuangan. Setiap goresan dan penyok pada bodi motor itu bercerita tentang pertemuan dengan aspal yang tidak ramah, tentang hujan yang menerpa, tentang hari-hari panjang yang dijalaninya. Pangkalan ojek dekat pusat perbelanjaan megah itu, yang biasanya ramai oleh celoteh rekan-rekan seprofesi dan tawar-menawar dengan calon penumpang, hari ini sepi secara tidak wajar. Hanya tersisa beberapa tukang ojek lain yang, sama seperti Rudy, tampak lesu dan kehilangan semangat, berteduh di bawah naungan seadanya sambil menatap jalanan seolah-olah mengharapkan mukjizat turun dari langit. Rudy menghela napas panjang. Suaranya tenggelam oleh deru lalu lintas yang tak pernah berhenti. Napas itu keluar dari dasar dadanya yang sesak oleh beban yang terasa kian berat. Matanya, yang mulai keruh oleh terik dan kelelahan, menyapu perlahan deretan motor lain yang tertata rapi, motor-motor ojek online yang kinclong, bersih, dengan boks makanan berwarna-warni yang seolah mengejek kesederhanaan motornya. Mereka adalah simbol dari dunia baru yang bergerak terlalu cepat, dunia yang perlahan membuatnya dan rekan-rekan seangkatannya terpinggirkan, menjadi penonton di tepi jalan. Setiap dentang notifikasi dari ponsel pintar mereka seperti pisau yang menancap di telinga Rudy, mengingatkannya bahwa ia tidak memiliki akses ke dunia itu, terjebak dalam cara lama yang kian ditinggalkan. Perutnya keroncongan, menyanyikan lagu sedih yang hanya bisa didengarnya sendiri. Suara itu adalah pengingat akan nasi yang mungkin tidak seberapa di piring nanti malam, tentang lauk seadanya yang harus dibagi dengan Sari, istrinya, dan Dani, anak lelakinya yang berusia 6 tahun. Tapi yang lebih membebani pikirannya adalah setumpuk kertas yang menunggu di laci meja rumahnya. Tagihan listrik yang sudah 2 kali dapat peringatan, dan yang paling menyiksa, uang sekolah Dani untuk bulan depan yang harus dibayar minggu depan. Angka-angka itu berputar-putar di kepalanya, membentuk bayangan yang menakutkan. Setiap menit yang berlalu tanpa ada penumpang terasa seperti jarum jam yang bergerak semakin mendekati tenggat waktu, meningkatkan desakan yang hampir menyakitkan. Hari ini, rezeki benar-benar tak berpihak. Ia merasa seperti seorang nelayan yang pergi ke laut di hari yang tenang. Namun justru tidak ada satu ikannya pun yang menyentuh jaringnya. Kepalanya menunduk, dan untuk sesaat, dalam kesunyian yang ramai itu, Rudy bertanya-tanya apakah usahanya selama ini sudah cukup, atau apakah jalan hidupnya memang sudah ditakdirkan untuk selalu berjuang di persimpangan, menunggu belas kasihan takdir yang tak kunjung datang. Keramaian pusat perbelanjaan itu adalah sebuah sungai yang bergerak cepat. Arusnya terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan jelas, masing-masing terbenam dalam dunianya sendiri. Rudy terdampar di tepiannya, merasa seperti batu yang menghalangi aliran deras itu. Pandangannya, yang sebelumnya kosong menatap aspal panas, tiba-tiba tertarik pada sebuah titik yang statis di tengah segala gerak. Seorang anak laki kecil, mungkin baru berusia 6 atau 7 tahun, berdiri kaku di pinggir jalan tepat di halte bus. Bocah itu bagai perahu kecil yang terlepas dari tambatannya, terombang-ambing dalam lautan manusia yang acuh. Posturnya yang kecil dan sendirian menciptakan kontras yang menyentuh dan mengkhawatirkan di tengah hiruk-pikuk kota. Bahunya yang kecil terangkat turun tak beraturan, sebuah gerakan spasmodik yang familiar bagi Rudy sebagai tanda isak tangis yang dipendam. Tangguhnya yang mungil terus-menerus mengusap mata yang sudah pasti sembab dan memerah, mencoba menghapus bukti rasa takut dan kebingungan yang melandanya. Tanpa pikir panjang, didorong oleh naluri keayahannya yang tiba-tiba muncul menggeser segala kekhawatiran pribadinya, Rudy memarkirkan motornya di tepi jalan dan mendekat dengan langkah yang tidak terburu-buru agar tidak menakutinya. Ia berjongkok, menyamakan tinggi pandangannya dengan anak itu, mencoba menangkap matanya yang tertunduk. "Nak, kenapa? Kok sendirian di sini?" tanya Rudy. Suaranya sengaja ia lembutkan, berusaha menembus dinding ketakutan yang jelas menyelubungi bocah kecil itu. Anak itu menoleh perlahan. Sepasang mata besar yang dipenuhi ketakutan dan genangan air mata menatap Rudy. Bibirnya bergetar, dan untuk beberapa detik, hanya suara terseduh-seduh yang keluar. Wajahnya yang lucu, dengan pipi yang masih tembam,
kini memerah oleh kepanikan dan tangis. Aku, gumamnya terbata-bata, napasnya tersendat-sendat. Aku nyasar, Pak. Rudy mengangguk pelan, memberikan waktu. Ia tidak menyentuhnya, hanya memberikan kehadiran yang tenang. Tadi aku jalan sama Papa, lanjut bocah itu, suaranya kecil seperti bisikan. Kita mau beli mainan. Terus ramai sekali, Pak. Aku lihat robot di etalase, terus aku balik. Papa sudah tidak ada. Air matanya akhirnya menetes deras, membasahi bajunya. Aku cari-cari, tapi tidak ketemu. Aku sendiri, Pak. Sudah, jangan nangis. Bujuk Rudy, suaranya halus. Ia merogoh saku celananya yang belel dan mengeluarkan sehelai tisu bersih yang masih terlipat rapi, lalu menyodorkannya kepada anak itu. Nih, buat usap mukanya. Nangisnya dihapus. Ya, Papa Mama pasti lagi cari Rangga. Bocah itu menerima tisunya dengan patuh, mengusap-usap wajahnya yang basah. Aku takut, Pak. Pasti takut. Tapi sekarang ada Bapak di sini. Bapak bantu, ujar Rudy meyakinkan. Namamu siapa, Nak? Rangga, jawabnya. Suaranya masih bergetar tetapi sudah sedikit lebih jelas. Umurku 7 tahun. Rangga, namanya bagus. Puji Rudy sambil tersenyum kecil, berusaha mencairkan ketegangan. Rangga ini anak pemberani, ya? Sudah berani bilang sama orang lain kalau butuh tolong. Sekarang, Rangga tinggal di mana? Alamat rumahnya ingat tidak? Rangga menggelengkan kepalanya pelan. Wajahnya kembali menunjukkan kepanikan karena tidak bisa menjawab. Aku tidak hafal, Pak. Tapi rumahku besar. Warna putih. Pagarnya tinggi, hitam. Ada taman yang ada patung burungnya. Ujarnya mencoba menggambarkan dengan sungguh-sungguh. Rudy mendengarkan dengan saksama. Deskripsi itu biasa saja, tetapi ada satu petunjuk. Rangga tinggal di kompleks? Namanya apa kompleksnya? Rangga mengernyitkan kening, berusaha mengingat. Taman Permata. Iya, Taman Permata Hijau, katanya tiba-tiba, bersemangat karena berhasil mengingat. Rudy menghela napas dalam hati. Taman Permata Hijau. Itu adalah kawasan elit. Dunia yang sangat berbeda dengan dunianya. Jaraknya cukup jauh dari sini, dan tentu saja, tarif ojek ke sana tidaklah murah. Pikirannya sempat melayang pada tagihan-tagihan yang menunggu, pada kenyataan bahwa ia belum mendapat satupun penumpang hari ini. Tetapi ia memandang lagi wajah Rangga yang masih basah oleh air mata, mata yang memandangnya dengan harapan dan ketergantungan penuh. Naluri kemanusiaannya, dan lebih khusus lagi, naluri keayahannya, memenangkan pertarungan singkat dalam hatinya. Dia meraih helm cadangannya yang sederhana. Ya sudah, kalau begitu, ayo, naik. Bapak antar Rangga pulang. Pasti Papa sudah sangat khawatir. Keputusan yang terlihat spontan itu sebenarnya adalah hasil dari sebuah pergulatan batin yang singkat namun intens dalam diri Rudy. Di satu sisi, ada suara pragmatis yang berbisik tentang jarak yang jauh, tentang bensin yang harus dikeluarkan, tentang waktu yang akan habis untuk satu penumpang saja di hari yang sudah semakin sore, sementara tagihan listrik dan uang sekolah Dani seperti bayangan hitam yang mengejarnya. Setiap kilometer yang ditempuh tanpa penumpang balasan adalah kerugian yang nyata. Namun, di sisi lain, ada sebuah gambar yang jauh lebih kuat. Bayangan Dani, anaknya sendiri, suatu hari nanti berada dalam posisi Rangga, ketakutan, tersesat, dan mengharapkan belas kasihan orang asing yang belum tentu baik. Ia membayangkan jika itu Dani, ia ingin seseorang mengantarnya pulang dengan selamat, tanpa memedulikan untung rugi. Pandangan Rangga yang penuh harap dan ketakutan itu meluluhkan segala pertimbangan materi. Naluri keayahannya bangkit dengan kekuatan yang tidak terbantahkan, menggeser semua kekhawatiran pribadi ke sudut paling gelap pikirannya. Dengan suara yang tetap lembut, berusaha menanamkan kepercayaan diri pada anak kecil itu, Rudy berkata, Rangga ini anak pemberani, ya? Sudah berani bilang sama orang lain kalau butuh tolong. Itu hebat. Pujian kecil itu diucapkannya bukan hanya untuk menenangkan, tetapi juga untuk menguatkan Rangga. Ia tahu, dalam situasi seperti ini, anak kecil butuh merasa bahwa mereka masih memiliki kendali,
bahwa mereka melakukan sesuatu yang benar. Sekarang, Rangga tinggal di mana? Alamat rumahnya ingat tidak? Nama jalan atau nomor rumahnya? Rangga menggelengkan kepalanya pelan. Wajahnya kembali menunjukkan bayangan kepanikan karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang ia rasa seharusnya bisa ia jawab. Aku tidak hafal, Pak. Tapi rumahku besar, ujarnya, mencoba memberikan deskripsi terbaik yang ia bisa. Warnanya putih, pagarnya tinggi, hitam. Ada taman di depan yang ada patung burungnya. Lanjutnya dengan sungguh-sungguh. Matanya berbinar karena berhasil mengingat detail itu, seolah itu adalah kunci penting. Rudy mendengarkan dengan saksama, seperti seorang detektif yang menyusun puzzle. Deskripsi itu, rumah besar putih, pagar hitam tinggi, patung burung, adalah gambaran klasik dari ratusan rumah mewah. Itu tidak cukup. Ia perlu titik koordinat yang pasti. Rangga tinggal di kompleks? Namanya apa kompleksnya? Itu yang penting. Rangga mengernyitkan keningnya yang masih basah oleh bekas air mata. Seluruh konsentrasinya tercurah untuk mengais memori. Ia memandang ke langit seolah-olah jawabannya tertulis di sana. Taman Permata, katanya tiba-tiba, bersemangat karena berhasil mengingat. Iya, Taman Permata Hijau. Papa selalu bilang itu ke supirnya. Taman Permata Hijau, Rudy mengulangi pelan. Dua kata itu mengkonfirmasi semuanya. Itu adalah kawasan super elit, sebuah dunia yang sangat berbeda dengan dunianya yang penuh dengan perhitungan receh. Jaraknya cukup jauh dari sini, di ujung kota, dan tentu saja, tarif ojek ke sana akan membebani kantongnya yang sudah tipis. Pikirannya kembali melayang, tetapi hanya sebentar. Ia melihat lagi wajah Rangga yang polos, yang kini mulai menunjukkan sedikit kelegaan karena merasa telah memberikan informasi yang berharga. Bayangan Dani kembali muncul. Ia tidak bisa menolak. Dengan tekad yang kini telah bulat, Rudy meraih helm cadangannya yang sederhana. Catnya sudah kusam dan ada retakan kecil di bagian belakang. Ia menyodorkannya kepada Rangga. Ya sudah, kalau begitu. Itu informasi yang bagus sekali, Rangga. Papa pasti sudah sangat khawatir. Ayo, naik. Bapak antar Rangga pulang. Pasti nanti ketemu Papa di rumah. Kata-katanya penuh dengan keyakinan yang ia sendiri harapkan bisa ia rasakan sepenuhnya. Ia membantu Rangga mengenakan helm yang terlalu besar untuk kepala kecilnya, mengencangkan pengaitnya dengan hati-hati. Saat menaikkan Rangga ke jok belakang motornya, Rudy memastikan anak itu memegang erat-erat. Sebuah tanggung jawab besar kini berada di pundaknya, bukan hanya mengantarkan pulang, tetapi mengembalikan seorang anak dengan selamat ke pelukan keluarganya. Ia menstart motornya, dan dengan doa dalam hati, mereka melesat meninggalkan keramaian, membawa serta sebuah janji sederhana yang akan mengubah jalan hidupnya. Mesin motor Rudy menggeram dengan suara yang bergetar. Sebuah irama konstan yang menjadi soundtrack perjalanan mereka meninggalkan pusat keramaian. Rudy memegang setang motornya dengan cengkeraman yang kuat, namun penuh kehati-hatian. Setiap belokan, setiap rem, dilakukan dengan presisi yang luar biasa. Ia menyadari betul harta karun yang ia bawa di jok belakang, sebuah nyawa kecil, sebuah kepercayaan yang diberikan oleh takdir. Badannya sedikit tegang, bukan karena lalu lintas yang padat, tetapi karena beban tanggung jawab yang tiba-tiba ia pikul. Matanya tidak hanya fokus pada jalan di depan, tetapi juga terus-menerus melirik ke spion, memastikan Rangga baik-baik saja, bahwa tangannya masih erat memegang sisi jok, bahwa helm yang terlalu besar itu tidak mengganggu pandangannya. Udara sore mulai berubah dari panas terik menjadi hangat yang lebih nyaman. Angin menerpa mereka, membelai wajah dan membawa serta suara gemuruh kota yang perlahan-lahan tertinggal. Setelah beberapa menit berlalu dalam keheningan, Rudy memecah kebisuan. Suaranya sengaja ia keraskan sedikit agar terdengar di atas desau angin dan deru mesin. Rangga, di belakang aman? Nyaman? Kalau tidak nyaman, bilang ya, nak, ujarnya, menengok sebentar. Aman, Pak, sahut Rangga. Suaranya kecil tapi sudah jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Bagus. Itu anak pemberani, puji Rudy lagi, mencoba membangunkan kepercayaan dirinya. Jadi tadi Rangga mau beli mainan robot ya? Robot yang seperti apa? Pertanyaan itu seolah membuka kunci sebuah peti harta. Rangga, yang awalnya hanya menjawab seperlunya,
perlahan-lahan mulai mencair. Robot transformernya. Pak, yang bisa jadi mobil sport merah. Papa janji mau beliin kalau aku ranking 1, dan aku ranking 1. Ceritanya dengan semangat yang mulai menggebu, lupa sejenak akan ketakutannya. Wah, hebat banget ranking 1. Seru Rudy dengan tulus. Pasti rajin belajar. Papa sama Mama pasti bangga. Mama lagi tidak di rumah, Pak. Ujar Rangga, nadanya tiba-tiba sedikit datar. Mama lagi ke Singapura, urusan bisnis. Sudah seminggu. Aku kangen. Ada nada kesepian dalam suaranya yang membuat hati Rudy terenyuh. Oh, pasti kangen ya. Tapi sebentar lagi Mama pulang, kan? Nanti bisa cerita tentang ranking 1-nya. Hibur Rudy. Iya, Papa juga sibuk sekali, keluh Rangga, polos. Sering meeting sampai malam. Kadang aku sudah tidur baru Papa pulang. Tadi hari Sabtu, Papa janji mau nemenin aku seharian. Tapi, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tapi Rudy bisa menebak. Mereka pasti terpisah di keramaian mall karena sang ayah, Pak Santoso, mungkin terganggu oleh panggilan telepon atau sesuatu yang berhubungan dengan bisnisnya. Tapi Papa pasti sangat sayang Rangga, kata Rudy meyakinkan. Lihat saja, nanti sampai rumah, Papa pasti sudah sangat khawatir dan akan peluk Rangga erat-erat. Beneran, Pak? Tanya Rangga, mencari kepastian. Beneran. Bapak jamin. Mereka melanjutkan perjalanan, dan sekarang Rangga yang banyak bercerita. Ia bercerita tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, tentang guru yang galak dan guru yang baik. Rudy mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk atau memberikan respon singkat. Dalam hati, ia membayangkan Dani, anaknya. Suatu hari nanti, ia juga ingin bisa mendengarkan Dani bercerita dengan lancar seperti ini. Ia ingin bisa memberikan Dani mainan robot jika ranking 1. Meski ia tahu robot transformer itu pasti harganya selangit. Percakapan dengan Rangga ini adalah sebuah jendela yang tiba-tiba terbuka, memberinya sekilas kehidupan yang sangat berbeda, namun di sisi lain, sangat mirip dalam hal kebutuhan seorang anak akan perhatian dan kasih sayang. Pemandangan di pinggir jalan perlahan berubah. Ruko-ruko dan bangunan tinggi mulai berkurang, digantikan oleh kompleks-kompleks perumahan yang semakin tertata. Udara terasa sedikit lebih segar. Rudy tahu mereka semakin dekat. Perjalanan ini, yang awalnya terasa seperti sebuah tugas yang memberatkan, kini terasa ringan. Dia tidak hanya mengantar seorang anak pulang, dia telah menjadi pendengar, menjadi penghibur, dan untuk sesaat, menjadi seorang ayah bagi anak yang sedang kebingungan ini. Dan dalam peran barunya yang singkat itu, Rudy menemukan sebuah kepuasan yang lama tidak ia rasakan. Kepuasan karena bisa membuat perbedaan, sekecil apapun itu. Perjalanan yang awalnya dipenuhi dengan cerita polos, Rangga perlahan-lahan memasuki fase sunyi. Pemandangan di sekeliling mereka mulai mengalami transformasi yang nyata dan semakin dramatis. Bangunan-bangunan komersial yang tinggi dan berjejal mulai menipis, digantikan oleh lapangan-lapangan hijau yang terbentang luas dan pagar-pagar tinggi yang seolah membisikkan tentang privasi dan eksklusivitas. Pohon-pohon palem dan tanaman hias yang tertata rapi menggantikan pepohonan biasa yang tumbuh secara liar di pinggir jalan. Udara pun terasa berbeda. Aroma polusi kota perlahan memudar, digantikan oleh hawa yang lebih bersih dan segar, beraroma rumput yang baru dipotong dan bunga-bunga yang sedang mekar. Rudy merasakan perubahan atmosfer ini tidak hanya di hidungnya, tetapi juga dalam dadanya yang mulai berdebar dengan irama yang tidak biasa. Mereka memasuki sebuah wilayah yang jelas-jelas bukanlah dunianya. Akhirnya, sebuah gerbang besar dan megah muncul di kejauhan. Gerbang itu bukan sekadar pintu masuk. Ia adalah sebuah pernyataan. Terbuat dari besi berwarna antik yang kokoh dan elegan, dengan huruf-huruf logam mengkilap yang membentuk tulisan, Taman Permata Hijau. Di sebelahnya, terdapat pos security yang bukan hanya sekadar gardu, tetapi lebih menyerupai sebuah rumah kecil yang minimalis dan bersih, dilengkapi dengan kaca gelap dan antena komunikasi. Beberapa satpam berseragam necis, lengkap dengan AirPage dan tongkat, berdiri dengan postur tegap dan waspada. Rudy mendekati gerbang dengan kecepatan yang sangat berkurang. Perasaan tidak pada tempatnya, itu mulai menggerogotinya. Motornya yang berdebu dan bersuara berisik terasa seperti benda asing yang mengganggu kesempurnaan visual lingkungan ini. Sebelum ia sempat berhenti sepenuhnya atau membuka kaca helmnya, salah seorang satpam,
yang tampak lebih senior dengan pangkat yang terlihat di pundaknya, melangkah mendekat. Wajahnya profesional namun tidak ramah. Matanya menyapu Rudy dan motornya dari atas ke bawah dengan pandangan yang cepat dan penilaian, lalu beralih ke Rangga yang duduk di jok belakang. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Begitu pandangan satpam senior itu jatuh pada wajah Rangga yang sebagian tertutup helm butut Rudy, seluruh sikapnya berubah drastis. Kerutan kecurigaan di dahinya langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi keterkejutan yang kemudian berubah menjadi sikap hormat yang nyaris berlebihan. Dia segera membungkuk sedikit. "Rangga," seru satpam itu, suaranya keras tetapi penuh kelegaan. "Ayah Bapak sedang mencari-cari Anda. Seluruh tim security sudah siaga." Rangga, yang tampak sedikit malu, hanya mengangguk kecil. Satpam itu sekarang berbicara kepada Rudy, tetapi nada dan sikapnya sudah berubah 180 derajat. Kecurigaannya lenyap, digantikan oleh rasa terima kasih yang terpancar jelas. "Terima kasih, Pak. Anda sudah mengantarkan pulang." Tanpa bertanya lebih lanjut atau meminta identitas, dia memberi isyarat kepada rekannya di pos. Gerbang besi yang besar dan berat itu mulai bergerak perlahan dengan suara gemuruh halus, membuka jalan bagi mereka untuk memasuki sebuah dunia yang sama sekali asing bagi Rudy. Rudy hanya bisa mengangguk kaku, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia merasa seperti sedang melintasi sebuah portal, bukan hanya gerbang perumahan. Perlakuan satpam tadi, peralihan sikap yang begitu cepat dari curiga menjadi hormat hanya karena melihat Rangga, adalah pengalaman baru baginya. Itu adalah indikasi pertama yang sangat nyata tentang siapa sebenarnya anak yang ia antar ini. Perasaan campur aduk membanjiri dirinya, lega karena hampir sampai, haru karena telah dipercaya, tetapi juga ada rasa cemas yang samar. Dia memasuki wilayah yang dihuni oleh orang-orang yang hidupnya mungkin tidak pernah bersinggungan dengan realitasnya, dan untuk pertama kalinya sejak menemukan Rangga menangis, Rudy bertanya-tanya apa yang sebenarnya menunggunya di ujung perjalanan baik hati ini. Setelah gerbang besi yang megah itu tertutup perlahan di belakang mereka, Rudy merasa seperti memasuki dimensi yang berbeda. Suara bising kota lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kesunyian yang hampir mistis, hanya sesekali diterpa oleh kicauan burung atau desir angin yang membelai dedaunan. Jalanan di dalam kompleks ini mulus sempurna, aspalnya hitam legam tanpa retak atau tambalan, dan trotoarnya terbuat dari batu alam yang tertata rapi. Di kiri kanan, rumah-rumah berdiri dengan jarak yang luas, masing-masing tersembunyi di balik pagar tinggi dan gerbang yang tidak kalah megahnya dengan gerbang utama kompleks. Setiap rumah adalah sebuah mahakarya arsitektur, dengan taman depan yang luas dan terawat seperti yang biasa ia lihat di majalah-majalah mewah yang terkadang ia baca di tukang cukur. Rangga, yang kini tampak semakin bersemangat karena mengenali lingkungannya, mulai memberikan arahan dengan suara lantang untuk menembus desau angin. "Terus lurus, Pak. Nanti belok kiri di jalan yang ada pohon beringin besar." Rudy mengikuti arahan itu, matanya tidak berhenti melirik ke kiri dan kanan, menyerap setiap detail kemewahan yang ia lewati. Ia merasa semakin kecil. Motornya yang berdebu terasa seperti noda pada kanvas yang sempurna. Dalam hatinya, ia mulai membandingkan. Taman depan salah satu rumah yang mereka lewati mungkin lebih luas dari seluruh kampung tempat ia tinggal. Sebuah mobil hitam mengkilap, mungkin sebuah Mercedes atau BMW, melintas perlahan, dan sopirnya yang berseragam rapi melemparkan pandangan singkat yang penuh keheranan kepada Rudy dan motornya. Setelah belok kiri, Rangga menunjuk antusias. "Itu, Pak, itu rumahku, yang putih dengan pagar hitam tinggi." Dan saat itulah Rudy melihatnya. Nafasnya hampir tertahan di kerongkongan. Rumah itu bukan sekadar rumah. Itu adalah sebuah istana modern minimalis 2 lantai yang seolah melayang di atas hamparan hijau. Dindingnya putih bersih, kontras sempurna dengan pagar besi hitam tinggi yang mengelilinginya, memberikan kesan elegan dan kokoh sekaligus. Gerbangnya bukan sekadar pintu, melainkan 2 lembar besi hitam masif yang didesain dengan pola geometris rumit, terlihat sangat berat dan pastinya digerakkan oleh motor listrik. Taman depannya bukan sekadar taman, itu adalah sebuah lanskap yang dirancang oleh ahli, dengan rumput hijau seperti karpet, bebatuan alam yang tersusun artistik, kolam air mancur kecil, dan tentu saja, patung burung, sebuah patung elang atau phoenix dari logam, yang menjadi pusat perhatian. Semuanya terlihat sempurna, steril, dan sangat mahal. Rudy menghentikan motornya tepat di depan gerbang besi yang terkunci itu. Mesinnya dimatikan,
Dan dalam keheningan yang tiba-tiba menyergap, ia hanya bisa duduk terdiam, menatap takjub pada kemegahan di hadapannya. Pikirannya kosong, tidak mampu memproses kemewahan yang begitu nyata dan begitu dekat. Helm yang masih ia pakai tiba-tiba terasa sangat panas dan pengap. Bagus. Ya, rumahku. Pak? Tanya Rangga dengan nada bangga, sudah melepas helm dan menyerahkannya kepada Rudi. Rudi mengangguk. Hampir-hampir tidak bisa berkata-kata. Bagus, sangat bagus. Nak, gumamnya. Suaranya serak. Sangat besar. Ia membantu Rangga turun dari motor. Tangannya sedikit gemetar. Ia sendiri masih duduk di atas motornya, ragu-ragu untuk melangkah lebih jauh, merasa bahwa kehadirannya dan motornya yang reot telah mencemari kesucian dan kemewahan tempat ini. Ia memandangi rumah itu, lalu memandangi Rangga, lalu kembali memandang rumah itu. Jarak antara dunia Rangga dan dunianya sendiri tiba-tiba terasa seperti jurang yang tak terjembatani. Dalam diam, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya keluarga anak ini? Dan apa yang akan terjadi sekarang? Rudi masih terpaku di atas sadel motornya. Matanya terpana menatap kemegahan yang terhampar di hadapannya. Pikirannya berkecamuk, berusaha mencerna kenyataan bahwa anak yang ia temukan menangis sendirian di pinggir jalan ternyata tinggal di sebuah tempat yang bagai istana dalam dongeng. Perasaan tidak percaya dan sedikit inferioritas menyelimutinya. Ia bahkan ragu untuk mematikan mesin motornya, seolah suara bergetarnya itu adalah satu-satunya hal yang mengingatkannya bahwa ini bukanlah mimpi. Tangannya yang masih memegang setang terasa kaku, dan ia menyadari betapa berdebu dan usang motornya terlihat di depan pagar besi hitam yang berkilauan. Tiba-tiba, sebuah suara yang tegang dan bergegas memecah kesunyian yang hampir mistis itu. Rangga! Pintu utama rumah putih itu terbuka dengan cepat. Seorang pria tinggi berpostur tegap, berkemeja putih lengan panjang yang masih rapi meski tampak sedikit kusut, dan celana kain hitam yang juga masih terlihat necis, berlari keluar. Wajahnya, yang biasanya mungkin terlihat berwibawa dan terkendali, saat ini dipenuhi oleh kepanikan dan kelegaan yang campur aduk. Garis-garis kekhawatiran yang dalam terukir di dahinya, dan matanya yang tajam menyapu halaman dengan cepat sebelum akhirnya terpaku pada sosok kecil di sebelah motor Rudi. "Papa!" teriak Rangga. Suaranya meninggi penuh rasa lega dan bahaya yang akhirnya sirna. Rangga pun melesat, berlari kecil menyusuri jalan setapak yang menghubungkan gerbang dengan pintu utama. Kakinya yang kecil menapak dengan cepat di atas batu-batu alam yang halus. Pak Santoso, sang ayah, langsung berjongkok, membuka kedua lengannya lebar-lebar. Wajahnya yang tegang mencair seketika, berubah menjadi sebuah canvas yang dilukis oleh kelegaan, rasa syukur, dan kasih sayang yang begitu dalam dan tak terbendung. Saat Rangga mendarat dalam pelukannya, ia meremas anaknya itu erat-erat, sangat erat, seolah takut kehilangan lagi. Kepalanya menunduk, menempel pada kepala Rangga, dan untuk beberapa saat, ia hanya terdiam, menikmati kehadiran anaknya yang kembali dalam dekapan. "Rangga, Rangga, anak papa," bisiknya, suaranya serak dan bergetar, penuh emosi yang tertahan. "Terima kasih Tuhan. Terima kasih kau baik-baik saja. Papa sudah mencari-cari kemana-mana. Papa sangat khawatir." Tangannya yang besar terus membelai punggung kecil Rangga, memastikan bahwa ini nyata, bahwa anaknya benar-benar telah kembali. Rudi, yang menyaksikan pemandangan mengharukan itu dari kejauhan, merasa sebuah gelombang haru menyergap hatinya. Ia melihat sendiri betapa dalamnya rasa cinta dan khawatir yang terpancar dari sang ayah. Adegan penyatuan kembali itu jauh lebih berharga daripada kemewahan rumah yang menjulang di belakang mereka. Tanpa disadari, matanya berkaca-kaca. Ia teringat pada Dani, anaknya sendiri, dan betapa hancurnya hati jika suatu hari Dani menghilang. Dalam momen itu, semua keraguan dan perasaan tidak pantas yang ia rasakan sebelumnya menguap, digantikan oleh kepuasan yang mendalam dan tulus. Ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah mempertemukan kembali seorang anak dengan ayahnya yang sangat mencintainya. Itu sudah cukup. Itu lebih dari cukup. Detik-detik pelukan haru antara ayah dan anak itu terasa abadi bagi Rudi. Ia tetap duduk di atas motornya, memberikan mereka ruang dan privasi, merasa seperti seorang pengamat yang tidak sengaja menyaksikan adegan intim kehidupan keluarga orang lain. Hatinya hangat, dipenuhi oleh kepuasan yang tulus. Namun secara naluriah ia tahu bahwa perannya di sini hampir berakhir. Mesin motornya sudah dimatikan,
dan dalam kesunyian yang baru saja dipulihkan, ia bisa mendengar bisikan halus Pak Santoso yang masih membelai kepala Rangga. Setelah beberapa saat yang terasa panjang, Pak Santoso akhirnya bangkit dari jongkoknya. Dengan satu tangan masih erat memegangi pundak Rangga, ia berbalik dan kali ini, langkahnya ditujukan sepenuhnya kepada Rudi. Ekspresi wajahnya telah berubah. Kekhawatiran dan kelegaan yang mendominasi kini bercampur dengan rasa terima kasih yang sangat dalam dan sungguh-sungguh. Setiap langkahnya mendekat terukur, penuh wibawa, namun tidak lagi mengintimidasi. Matanya yang tajam sekarang memandang Rudi bukan dengan kecurigaan, tetapi dengan penghargaan yang luar biasa. Sampai di hadapan Rudi, yang buru-buru melepas helm usangnya dan berdiri dengan sedikit kaku, Pak Santoso berbicara. Suaranya dalam dan bergetar halus oleh emosi yang masih tersisa. "Terima kasih, Pak," ujarnya, dan kedua kata itu terasa sangat bermakna, diucapkan dengan penuh ketulusan. Anda adalah pahlawan bagi keluarga saya hari ini. Saya tidak bisa membayangkan, tidak ingin membayangkan, apa yang bisa terjadi jika Rangga tidak ditemukan oleh orang yang tepat seperti Anda." Sebelum Rudi sempat membuka mulut untuk menjawab, atau bahkan menyangkal pujian yang ia rasa terlalu besar itu, Pak Santoso sudah mengeluarkan dompet kulitnya yang halus dan tampak mewah dari saku celananya. Dengan gerakan yang lancar, ia mengeluarkan selembar uang. Bukan sekadar uang 50 atau 100 ribu, tetapi selembar uang kertas 500 ribu rupiah yang masih baru dan renyah. "Ini," katanya, menyodorkan uang itu kepada Rudi dengan kedua tangan, sebuah tanda hormat. "Ini sebagai rasa terima kasih kami yang tidak seberapa. Saya tahu tidak ada yang bisa membayar kembalinya anak saya dengan selamat, tetapi tolong terima ini sebagai simbol penghargaan kami yang tulus." Rudi terkesima. Matanya membelalak memperhatikan nominal uang yang disodorkan. 500 ribu. Jumlah itu begitu besar baginya. Itu setara dengan pendapatannya selama 3, bahkan 4 hari yang baik. Itu bisa membayar tagihan listrik yang sudah menunggak, ditambah uang sekolah Dani, dan masih tersisa untuk belanja kebutuhan pokok selama seminggu. Tangannya secara refleks terangkat, tetapi terhenti di udara. Ia merasa seperti menerima sesuatu yang tidak pantas. "Maaf, Pak, ini..." Rudi gagap. Matanya tidak bisa lepas dari uang itu, tetapi suaranya bergetar oleh campuran rasa ingin memiliki dan rasa bersalah. "Ini terlalu banyak, Pak. Saya cuma nganterin saja. Tidak seberapa. Saya tidak mengharapkan." Kalimatnya tidak selesai. Ia bingung harus berkata apa. Pak Santoso tersenyum kecil, memahami keraguan dan kejujuran yang polos dari Rudi. Ia tetap menyodorkan uang itu. "Tolong terima, Pak. Ini sudah merupakan hal yang paling sedikit bisa saya berikan. Anda telah melakukan lebih dari sekadar nganterin. Anda telah mengembalikan cahaya saya." Akhirnya, dengan tangan yang sedikit gemetar, Rudi menerima uang kertas itu. Ia memegangnya dengan hati-hati, seperti memegang benda yang sangat berharga dan mudah rusak. "Terima kasih banyak, Pak," ucap Rudi, suaranya hampir seperti bisikan, sambil menunduk sedikit. Saya tidak tahu harus bilang apa." Uang itu terasa panas di tangannya, membakar telapak tangannya dengan beban rasa syukur dan rasa tidak pantas yang bercampur aduk. Rudi masih terpaku pada selembar uang kertas 500 ribu rupiah yang ia pegang. Teksturnya yang renyah dan baru terasa asing di antara jari-jarinya yang kasar dan berkapur. Itu bukan sekadar uang. Itu adalah sebuah simbol, sebuah pengakuan yang nyata atas tindakannya, dan jumlahnya yang besar membuatnya sedikit pusing. Pikirannya langsung melesat menghitung semua tagihan yang bisa dilunasi, kebutuhan yang bisa terpenuhi, dan sedikit kelegaan yang bisa dibawa pulang ke keluarga. Namun, di balik rasa syukur dan kelegaan itu, ada getaran lain. Sebuah pengakuan akan jurang pemisah yang begitu lebar antara kehidupannya dan kehidupan keluarga yang ia tolong. Pak Santoso memperhatikan dengan saksama perubahan ekspresi di wajah Rudi. Ia melihat bukan hanya pada kelegaan menerima uang, tetapi juga pada kerendahan hati, kejujuran, dan perhaps, bayangan kesulitan yang tersembunyi di baliknya. Bagi Pak Santoso, uang itu adalah respons otomatis, sebuah transaksi yang wajar dalam dunianya. Tapi sesuatu dalam diri Rudi, mungkin caranya menerima uang itu dengan penuh hormat dan rasa tidak pantas, atau caranya menjaga Rangga dengan penuh kehati-hatian,
memberitahu Pak Santoso bahwa pria ini memiliki kualitas yang lebih bernilai daripada sekadar bisa mengendarai motor. "Bapak siapa namanya?" tanya Pak Santoso. Suaranya sekarang lebih tenang, lebih berbincang-bincang, mencoba menjembatani jarak yang ada. Rudy menolehkan pandangannya dari uang itu, sedikit terkejut karena diajak bicara lebih lanjut. "Rudy, Pak. Nama saya Rudy. Kerja sebagai ojek, Pak Rudy?" tanya Pak Santoso lagi. Matanya yang analitis memandang Rudy dari ujung kepala sampai kaki, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Rudy mengangguk, sedikit menunduk. "Iya, Pak. Sudah 5 tahun lebih. Sejak pabrik tempat saya kerja dulu tutup." Ada nada pasrah yang halus dalam suaranya. Kadang dapat banyak penumpang, kadang sepi seperti hari ini. "Ya, pas-pasan saja, Pak, untuk menghidupi keluarga." Jawaban jujur dan tanpa basa-basi itu menyentuh sesuatu dalam diri Pak Santoso. Ia adalah seorang CEO yang setiap hari membuat keputusan berdasarkan data dan analisis risiko. Tapi hari ini, ia bergerak berdasarkan naluri. Ia melihat pada Rudy sebuah keandalan yang langka, sebuah ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan di matanya, orang seperti Rudy adalah aset. Dia mengangguk perlahan, memproses segala sesuatu. Lalu, dengan suara yang tegas namun tidak sombong, ia mengucapkan kata-kata yang akan mengubah hidup Rudy selamanya. "Pak Rudy, terima kasih Anda sudah mengembalikan anak saya dengan selamat. Bukan hanya uang ini yang saya berikan." Ia berhenti sejenak, memastikan Rudy menatapnya. "Saya tawarkan Anda pekerjaan." Rudy mengerutkan kening, tidak mengerti. Pekerjaan, Pak?" "Iya. Perusahaan saya membutuhkan orang yang jujur dan bertanggung jawab seperti Anda. Lihat saja, Anda menemukan anak yang sedang ketakutan, dan alih-alih mengambil keuntungan atau acuh tak acuh, Anda mengantarnya pulang dengan selamat. Itu adalah integritas." Pak Santoso menjelaskan dengan gamblang. "Bagaimana kalau bekerja sebagai satpam di kantor saya? Gajinya pasti lebih tetap dan lebih baik daripada jadi tukang ojek. Ada tunjangan, asuransi kesehatan. Anda bisa menghidupi keluarga dengan lebih layak." Rudy terpana. Mulutnya terbuka sedikit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Satpam, di kantor yang pasti megah milik orang selevel Pak Santoso, itu adalah dunia yang sama sekali asing. Pikirannya berputar cepat. Rasa tidak percaya adalah yang pertama. Satpam, Pak?" ujarnya, gagap. Saya tidak punya pengalaman sama sekali. Saya cuma bisa bawa motor. Saya tidak pernah dapat pelatihan kayak gitu." Ketakutan akan ketidakmampuan menguasainya. Pak Santoso mengangkat tangannya, menepis keraguan Rudy dengan lembut. "Pengalaman bisa dipelajari. Kejujuran, ketulusan, dan keberanian menolong orang yang tidak dikenal seperti yang Anda lakukan adalah kualitas dasar yang paling sulit dicari. Itu tidak bisa diajarkan di pelatihan manapun. Itu datang dari hati." Ia memandang Rudy dengan keyakinan yang membuat Rudy sendiri hampir percaya. "Apa Anda bersedia? Besok pagi Anda bisa datang ke kantor saya untuk wawancara dan proses administratifnya." Tawaran itu sekarang tergantung di udara, nyata dan berwujud. Rudy melihat pada wajah Pak Santoso, mencari tanda-tanda gurauan, tetapi yang ia temukan hanya ketulusan dan keyakinan. Lalu ia memandang Rangga, yang tersenyum kecil padanya. Dan akhirnya, ia melihat pada motornya yang usang, pada uang 500.000 di tangannya, dan membayangkan wajah Sari dan Dani. Ini bukan saatnya untuk ragu. Ini adalah jawaban dari doa-doa yang ia panjatkan selama ini di tengah terik matahari dan hujan. Ini adalah kesempatan. Sebuah kehidupan yang lebih stabil untuk keluarganya. Dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan, akhirnya Rudy menjawab, "Bersedia, Pak? Saya bersedia. Terima kasih sekali. Saya tidak tahu harus bilang apa. Terima kasih banyak." Rasanya seperti mimpi. Uang di tangannya tadi sudah terasa seperti mukjizat. Tetapi tawaran ini adalah perubahan nasib. Perjalanan pulang Rudy malam itu terasa seperti melayang. Mesin motornya yang biasanya bergetar kasar seolah berjalan dengan suara yang lebih halus, menerobos kemacetan ibu kota dengan lancar bagai menari.
Uang Rp500.000 tersimpan aman di saku dalam jaketnya. Terasa seperti bara hangat yang memancarkan energi positif ke seluruh tubuhnya. Namun, yang lebih membakar jiwanya adalah janji yang baru saja ia dapatkan. Pekerjaan tetap sebagai satpam di sebuah perusahaan besar. Gaji tetap, tunjangan, asuransi. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, membentuk sebuah simfoni harapan yang indah. Ia sudah membayangkan wajah Sari, istrinya, yang pasti akan merekah dalam senyum lega. Ia membayangkan bisa membelikan Dani sepatu baru untuk sekolah, bukan sepatu seken yang selalu ia perbaiki dengan sol tambalan. Ia bahkan membayangkan bisa menyisihkan uang untuk menabung, sebuah kemewahan yang hampir tidak pernah ia rasakan. Sesampainya di rumah, sebuah kamar kontrakan sederhana di gang sempit yang selalu basah ketika hujan, Rudy langsung disambut oleh Sari yang wajahnya masih menyisakan kecemasan. "Dari mana saja, Ruth? Pulangnya sore sekali. Aku sudah khawatir," ujar Sari sambil menyodorkan segelas air teh hangat. Rudy tersenyum lebar, sebuah ekspresi yang sudah lama tidak menghiasi wajahnya yang biasanya lelah. Ia duduk di kursi plastik yang reot, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan degup jantungnya yang masih berdebar kencang. "Sar, kau tidak akan percaya apa yang terjadi hari ini," katanya, matanya berbinar. Dengan semangat yang meluap-luap, Rudy bercerita. Ia menceritakan tentang Rangga yang tersesat dan menangis, tentang rumah megahnya yang seperti istana, tentang Pak Santoso yang begitu berwibawa namun rendah hati, tentang uang 500.000 yang ia terima, dan puncaknya, tentang tawaran pekerjaan sebagai satpam di perusahaan Pak Santoso. Awalnya, wajah Sari berseri-seri, dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan. Tangannya menutupi mulutnya yang terbuka lebar saat Rudy menunjukkan uang itu. "Astaga, Ruth, itu rezeki nomplok. Dan dapat tawaran kerja? Itu luar biasa," teriaknya, hampir tidak percaya. Tapi kemudian, perlahan-lahan, cahaya di matanya sedikit meredup. Kerutan halus kekhawatiran muncul di dahinya. Ia duduk lebih tegak, dan nada bicaranya berubah menjadi lebih hati-hati. "Tapi, Ruth," ujarnya, ragu-ragu. "Kamu yakin? Jangan-jangan ini cuma janji manis saja. Orang kaya seperti itu, mudah bagi mereka untuk berjanji. Kita kan sudah sering dapat janji palsu. Ingat? Waktu itu janji jadi kernet truk, sampai nunggu seminggu, ternyata orangnya hilang." Keraguan Sari seperti siraman air dingin bagi Rudy. Semangatnya yang tadi membara sedikit meredup. Ia menghela napas. "Tapi, Sar, ini lain." Beliau serius. "Kasih kartu namanya, bahkan suruh datang besok pagi." Rudy mengeluarkan kartu nama elegan itu dari saku dan menyerahkannya kepada Sari. Sari memeriksa kartu nama itu. Jarinya menyentuh huruf-huruf timbulnya. "Santoso Wijaya, CEO Grup Santoso," bacanya pelan. "Wah, CEO. Tapi justru itu, Ruth. Orang sebesar itu. Apa ia ingat janji sama tukang ojek? Jangan-jangan besok kamu datang, malah dikira pengemis atau apa? Atau sudah lupa sama sekali? Atau yang lebih parah, dikira mau minta-minta lagi?" Pandangannya tajam, penuh dengan kekhawatiran yang berasal dari pengalaman hidup mereka yang pahit. "Aku cuma tidak mau hatimu sakit lagi, Ruth. Kamu sudah terlalu sering kecewa." Dialog dan keraguan Sari itu menyelinap masuk ke dalam hati Rudy, menanam benih kegelisahan yang sebelumnya tidak ada. Malam itu, di atas kasur tua yang penyangganya sudah berderit, Rudy sulit tidur. Pikirannya berperang. Di satu sisi, ada harapan dan gambaran masa depan yang lebih cerah. Di sisi lain, ada bayangan penolakan, rasa malu, dan kekecewaan yang begitu familiar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia membayangkan dirinya berdiri di depan gedung perkantoran yang megah, dengan seragam satpam yang necis. Tapi kemudian bayangan itu berubah, ia melihat dirinya diusir oleh satpam lain, atau diejek, atau bahkan ditertawakan karena berani-beraninya mengklaim janji seorang CEO. Keraguan Sari adalah suara yang nyaring dalam kepalanya, mengingatkannya pada semua janji kosong dan pintu yang telah tertutup di hidupnya. Apakah kali ini akan berbeda? Ataukah ini hanya sebuah ilusi? Sebuah mimpi indah yang akan berujung pada kekecewaan yang lebih dalam? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar,
membuatnya terjaga hingga larut malam, terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Keesokan harinya, matahari belum sepenuhnya bangkit ketika Rudy sudah bersiap. Malam yang dihabiskan dengan perasaan campur aduk antara harap dan was-was meninggalkan bekas berupa lingkaran hitam samar di bawah matanya. Dengan hati-hati, ia mengenakan kemeja putihnya yang paling bagus, satu-satunya yang masih terlihat layak untuk acara formal, walaupun sedikit lusuh di kerah dan siku. Celana hitamnya yang sudah disetrika rapi oleh Sari, meski bahannya murahan dan sudah agak mengkilap di bagian lutut, menjadi pelengkap penampilan terbaiknya. Ia memandangi pantulannya di cermin kamar mandi yang retak, berusaha menyemangati diri sendiri. Ini untuk Sari, untuk Dani, bisiknya, mencoba menekan gemuruh nervous di perutnya. Perjalanan menuju kantor grup Santoso terasa sangat berbeda dari biasanya. Biasanya, ia menyusuri jalanan dengan percaya diri sebagai seorang tukang ojek yang mengenal setiap sudut kota. Hari ini, ia merasa seperti seorang penjelajah yang memasuki wilayah asing. Setiap lampu merah terasa lama. Setiap persimpangan membuatnya bertanya-tanya, apakah ia sudah berada di jalur yang benar. Kartu nama Pak Santoso ia simpan di saku dada, seolah-olah itu adalah jimat yang akan membuktikan bahwa ia memang diundang. Akhirnya, gedung itu muncul di hadapannya. Sebuah pencakar langit yang megah, dengan kaca-kaca berwarna biru yang memantulkan langit Jakarta. Gedung itu menjulang tinggi, begitu perkasa dan modern, membuat Rudy merasa sangat kecil. Ia memarkir motornya yang usang di area parkir sepeda motor, jauh dari motor-motor metik baru milik karyawan lain. Saat ia berjalan menuju pintu masuk utama, ia merasa semua mata tertuju padanya. Seragam security yang ia lihat semuanya necis, celananya berlipat rapi, sepatunya mengkilap. Mereka berdiri tegap, dengan AirPods dan senjata komunikasi yang membuatnya tampak begitu profesional. Rudy merasa kemeja putih dan celana hitamnya tiba-tiba terasa sangat norak dan tidak mencukupi. Dengan napas yang tertahan, ia mendekati resepsionis di lobi yang luas dan ber-AC dingin itu. Lantainya dari marmer yang berkilauan, membuatnya hampir-hampir tidak berani menginjaknya. "Permisi, Bu," ucapnya. Suaranya sedikit bergetar. Saya Rudy. Saya diundang oleh Pak Santoso untuk wawancara." Ia mengeluarkan kartu nama itu, yang sekarang sudah agak lecek karena terus dipegangnya. Resepsionis itu, seorang wanita muda dengan dandanan dan pakaian yang sempurna, menerima kartu nama itu dengan senyum profesional. Matanya yang tajam segera memeriksa sesuatu di komputernya. "Oh, iya, Pak Rudy. Silakan tunggu sebentar di sana. Tim HRD akan segera menjemput Bapak." Ia menunjuk ke sebuah area tunggu dengan sofa kulit yang terlihat sangat mewah. Rudy duduk di ujung sofa, punggungnya tegak kaku, tangannya diletakkan di atas pangkuannya. Ia tidak berani menyandarkan badan. Ia melihat sekeliling. Karyawan lalu lalang dengan pakaian formal, membawa laptop, berbicara dengan percaya diri di telepon mereka. Suara mereka terdengar seperti bahasa yang berbeda, penuh dengan istilah-istilah bisnis yang tidak ia pahami. Ia merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan, salah tempat, dan tidak bisa bernapas dengan lega. Tiba-tiba, pandangannya tertangkap oleh seorang satpam senior yang sedang berpatroli di lobi. Satpam itu, bernama Bima, menurut nametak di dadanya, memandangi Rudy dari ujung kepala sampai kaki. Bukan dengan pandangan ramah atau penasaran, tetapi dengan sebuah sorot mata yang penuh penilaian dan sedikit sinis. Alisnya sedikit terangkat, seolah-olah mempertanyakan apa yang dilakukan seseorang seperti Rudy di tempat seperti ini. Pandangan itu seperti pisau, menusuk-nusuk rasa percaya diri Rudy yang sudah rapuh. Bima tidak mengatakan apa-apa, hanya melewatkan pandangan merendahkan sebelum melanjutkan patrolinya. Tetapi itu cukup untuk membuat Rudy merasa bahwa ia adalah seorang penyusup, seorang yang tidak pantas berada di dunia yang serba gemilang ini. Keraguan yang ditanamkan Sari tadi malam tiba-tiba terasa sangat nyata dan menyakitkan. Apakah ia memang membuat kesalahan dengan datang ke sini? Hari-hari pertama Rudy sebagai satpam magang diisi dengan pelatihan intensif yang membuat kepalanya pusing. Ia harus mempelajari prosedur keamanan, cara mengoperasikan peralatan komunikasi, mengenal wajah dan nama para eksekutif, serta menghafal layout gedung yang luas dan berliku. Semuanya terasa asing dan membingungkan. Rekan-rekan sejawatnya, terutama Bima, si satpam senior, tidak banyak membantu. Bima seringkali memberikan instruksi yang terlalu cepat,
atau justru melewatkan informasi penting, membuat Rudy kerap tampak ceroboh dan lamban di mata atasan. Rudy bisa merasakan pandangan sinis Bima dan beberapa satpam lain yang memandangnya sebagai orang dalam yang dapat pekerjaan hanya karena keberuntungan, bukan karena kemampuan. Suatu malam, Rudy mendapat jadwal jaga shift malam untuk pertama kalinya. Gedung yang biasanya ramai dan hiruk-pikuk kini sunyi dan gelap, hanya diterangi oleh lampu-lampu emergency dan sorotan lampu patrolinya. Suara langkahnya sendiri bergema di lorong-lorong yang kosong, menciptakan suasana yang sedikit mencekam. Rudy merasa nervous, tetapi juga bangga karena dipercaya dengan tanggung jawab ini. Ia berpatroli dengan sangat hati-hati, memeriksa setiap pintu dan jendela, memastikan semuanya terkunci dengan baik. Saat patroli di area parkir basement, sorot lampunya menangkap sebuah benda yang tergeletak di dekat sebuah mobil Mercedes hitam yang mewah. Ia mendekat dan menemukan sebuah dompet kulit berwarna coklat tua, tampak mahal dan tebal. Dengan sarung tangan, ia mengambilnya. Dompet itu berat. Saat dibuka, matanya membelalak. Di dalamnya berisi segepok uang tunai yang tebal, pasti berjumlah jutaan rupiah, beberapa kartu kredit platinum, dan kartu identitas. Rudy melihat nama dan foto di kartu itu, seorang direktur di perusahaan tersebut. Jantung Rudy berdebar kencang. Uang sebanyak itu bisa menyelesaikan begitu banyak masalahnya. Ia bisa membayar semua utangnya, membelikan sari kompor gas baru, dan masih banyak lagi. Godaan itu nyata dan menggoda. Tidak ada yang melihat. Tidak ada CCTV di sudut itu. Namun, hanya sedetik pikiran itu melintas. Bayangan Pak Santoso yang mempercayainya, dan janjinya sendiri untuk menjadi orang yang jujur, langsung mengusir semua godaan itu. Tanpa pikir panjang, ia segera menghubungi security center melalui walkie-talkie-nya. Security center. Ini Rudy di basement parkir sektor B. Saya menemukan dompet milik salah satu direktur. Berisi uang tunai dan kartu-kartu penting. Saya menunggu instruksi untuk mengamankannya. Beberapa menit kemudian, Kepala Satpam datang dan mengambil dompet tersebut. Ia memuji Rudy atas kejujurannya. Rudy merasa lega dan bangga. Ia merasa telah lulus ujian pertama yang penting. Keesokan paginya, saat shift berganti, terjadi kejadian yang tidak terduga. Sang direktur yang dompetnya hilang datang secara pribadi ke pos security untuk berterima kasih. Bima, yang sedang bertugas di pos tersebut, mendengar percakapan itu. "Terima kasih atas kejujuran tim securitnya," kata sang direktur kepada kepala satpam. "Dompet itu jatuh tanpa saya sadari saat saya buru-buru masuk mobil tadi malam." Kepala satpam memanggil Rudy yang baru saja akan pulang. "Ini Pak Rudy yang menemukan dan langsung melaporkan, Pak." Rudy hanya tersenyum malu. "Saya cuma melakukan tugas saya, Pak." Saat sang direktur pergi, Bima menghampiri Rudy dengan senyum kecut. "Wah, jagoan baru kita dapat pujian dari direktur," sindirnya. Lalu, dengan suara rendah agar hanya Rudy yang mendengar, ia melanjutkan, "Tapi yang bener lo nemuinnya di parkir? Soalnya tadi malam, pas shift gue juga patroli di sana dan gak lihat ada dompet jatuh. Jangan-jangan lo sengaja sembunyiin dulu, terus pagi-pagi baru lapor biar kelihatan pahlawan." Rudy terkejut dengan tuduhan itu. "Apa? Nggak mungkin, Bang Bima. Saya langsung lapor begitu nemu." Bima mendekat, pandangannya menusuk. "Ya sudah, santai aja. Gue cuma bilang, kebetulan banget lo yang nemu, dan lo yang lagi butuh uang. Tapi good job deh. Pinter juga lo mainin permainannya." Ia menepuk pundak Rudy dengan keras, lalu pergi dengan senyum yang membuat Rudy merasa tidak nyaman. Tuduhan halus itu seperti racun. Rudy merasa hasil perbuatan baiknya dinodai. Ia ingin membela diri, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa berdiri di sana, merasa kecil dan diragukan, sementara Bima sudah pergi dengan langkah percaya diri. Ujian kejujurannya telah berlalu, tetapi kini ia menghadapi ujian yang lain, fitnah dan politik kantor yang kejam. Tuduhan halus dari Bima seperti benih racun yang ditanam di tanah subur. Meski tidak terbukti dan hanya berdasarkan desas-desus, bisikan itu mulai menyebar di antara rekan-rekan satpam lainnya. Rudy, yang awalnya dilihat dengan rasa penasaran dan sedikit simpati, kini mulai mendapat pandangan lain, pandangan penuh prasangka dan kecurigaan. Ia adalah orang baru,
datang bukan melalui jalur formal, dan langsung mendapat perhatian dari atasan. Bagi sebagian orang, terutama mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja tanpa pernah mendapat pujian langsung dari seorang direktur, situasi Rudy terasa tidak adil. Bima, yang merasa posisinya sebagai satpam senior terancam oleh kehadiran Rudy, terutama setelah insiden dompet yang membuat Rudy diperhatikan, mulai menjalankan operasi sistematis untuk mendiskreditkan Rudy. Ia melakukannya dengan licik, selalu dari belakang, dengan senyum di wajah tetapi pisau di punggung. Keesokan harinya, saat Rudy mendapat tugas jaga di pos utama, Bima dengan sengaja memberikan informasi jadwal kedatangan tamu penting yang salah. Ada tim audit dari Singapura datang jam 10 pagi. Ruth, pastikan semua dokumen aksesnya sudah ready di meja jam 9.30. Ya, pesan Bima pagi itu, dengan nada yang terdengar sangat meyakinkan. Rudy, yang masih polos dan percaya pada seniornya, segera menyiapkan semuanya tepat waktu. Namun, jam 9.45, tamu-tamu penting itu justru sudah tiba. Mereka adalah direktur dari perusahaan mitra utama. Karena dokumen aksesnya belum siap, karena Rudy menunggu sesuai informasi dari Bima, proses registrasi menjadi kacau dan lambat. Beberapa tamu terlihat kesal menunggu. Atasan langsung yang berjaga saat itu, Pak Hendra, menghampiri Rudy dengan murah marah. Rudy, ini bagaimana? Jadwal kedatangan tamu penting sudah jelas-jelas ada di sistem. Harusnya Anda sudah siap dari jam 9. Hardik Pak Hendra. Rudy, yang bingung, mencoba menjelaskan. Tapi, Pak, Bang Bima bilang jam 10. Bima, yang kebetulan lewat, segera menyela dengan wajah polos. Apa? Jam 10? Itu tim audit. Ruth. Yang ini tamu dari PT Mitra Utama. Jadwalnya beda. Masa iya kamu tidak cek ulang di sistem? Dasar nubie. Bima menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi kecewa, lalu berpaling kepada Pak Hendra. Maaf, Pak, dia masih belajar. Saya sudah coba bimbing, tapi mungkin masih perlu waktu. Pak Hendra menghela napas kesal. Ya sudah, lain kali lebih hati-hati. Rudy, jangan hanya mengandalkan omongan orang. Cek fakta sendiri. Rudy hanya bisa menunduk, malu dan merasa dipermalukan. Ia tahu Bima yang salah, tetapi tidak memiliki bukti untuk membela diri. Beberapa hari kemudian, insiden lain terjadi. Tongkat polisi, baton, dan senter yang menjadi perlengkapan wajib Rudy tiba-tiba hilang dari lokernya. Padahal, ia yakin telah menyimpannya dengan rapat. Pencarian dilakukan, tetapi tidak ditemukan. Tanpa perlengkapan lengkap, Rudy kembali mendapat teguran. Saat ia sedang mencari-cari dengan panik, Bima pura-pura membantu. Wah, hilang? Itu perlengkapan mahal. Loh, hati-hati, jangan sampai dianggap lalai. Bisa kena potong gaji, ujar Bima dengan nada prihatin yang terkesan dipaksakan. Tidak lama kemudian, perlengkapan itu ditemukan oleh Bima di dalam kotak sampah di belakang pos security, tempat yang mustahil tidak terlihat saat pencarian. Nih, ketemu. Kok bisa ada di sini? Ya? Jangan-jangan kesenggol terus masuk tanpa kamu sadari, kata Bima di hadapan rekan-rekan lain, seolah-olah menolong, tetapi sebenarnya semakin mengukuhkan image Rudy sebagai orang yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Desas-desus pun semakin menjadi. Dia dapat kerja karena nyolong anak orang, tapi kerjanya ya gitu-gitu aja, bisik seorang satpam kepada yang lain. Jangan-jangan dulu emang tukang copet, makanya jago nemuin dompet, tambah yang lain dengan tertawa kecil. Rudy mendengar semua itu. Setiap hari ia datang dengan perasaan was-was. Ia mulai mempertanyakan setiap instruksi yang diberikan, menjadi overthinking, dan performanya pun semakin menurun karena nervous. Ia merasa seperti berjalan di atas ranjau. Senyum dan sapaan ramahnya mulai memudar, digantikan oleh kerutan di dahi dan pandangan yang selalu waspada. Konflik ini tidak berupa teriakan atau bentrokan fisik, tetapi lebih kejam. Perang psikologis yang perlahan-lahan menggerogoti kepercayaan diri dan semangatnya. Ia berjuang bukan hanya untuk membuktikan kemampuannya, tetapi juga untuk mempertahankan integritasnya yang terus diuji. Tekanan dan fitnah yang dialami Rudy di tempat kerja mulai membayangi hari-harinya. Ia menjadi lebih pendiam, selalu waspada,
dan setiap langkahnya di dalam gedung seolah diawasi oleh mata-mata yang tak terlihat. Namun, di tengah semua itu, kejujuran dan ketulusannya tidak pernah pudar. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, meski dengan beban berat di pundaknya. Suatu Jumat sore, saat Rudy hampir menyelesaikan shiftnya, Kepala Satpam, Pak Hendra, mendatanginya dengan ekspresion yang tidak seperti biasa. "Rudy, besok ada tugas khusus. Keluarga Pak Santoso mengadakan acara keluarga besar di rumahnya. Mereka meminta tambahan pengamanan ekstra, dan secara spesifik, Pak Santoso meminta kamu untuk ditugaskan di sana," ujar Pak Hendra. Rudy terkejut. "Saya, Pak?" "Iya." Tampaknya beliau masih ingat jasamu. Ini kepercayaan besar, Rudy. Jangan sampai mengecewakan. Kamu akan bertugas mengawasi area kolam renang dan taman, di mana anak-anak akan bermain. Rudy mengangguk. Perasaan campur aduk membanjiri dirinya. Di satu sisi, ini adalah kehormatan dan bukti bahwa Pak Santoso masih mempercayainya. Di sisi lain, tugas ini syarat dengan tanggung jawab dan risiko. Kegagalan bukanlah sebuah opsi. Keesokan harinya, Rudy tiba lebih awal di rumah megah Pak Santoso. Ia mengenakan seragam satpamnya yang telah disetrika rapi oleh Sari. Suasana di rumah itu sudah ramai oleh keluarga besar dan anak-anak yang berlarian dengan ceria. Rangga, yang melihat kedatangan Rudy, langsung menyambutnya dengan girang. "Pak Rudy, kamu yang jaga kita hari ini?" tanyanya dengan mata berbinar. Rudy tersenyum, sedikit mencairkan ketegangannya. "Iya, Nak. Main yang hati-hati, ya." Sepanjang siang, Rudy berjaga dengan penuh kewaspadaan. Matanya tak lepas dari area kolam renang, di mana Rangga dan beberapa sepupunya asyik berenang dan bermain air. Ia menolak tawaran untuk bergantian jaga atau untuk mengambil makanan, tetap fokus pada tugasnya. Ia menyadari betapa berharganya setiap nyawa yang bermain di depan matanya. Saat matahari mulai condong ke barat, terjadi insiden yang hampir menjadi bencana. Salah satu sepupu Rangga, seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun bernama Kevin, berlari mengejar sebuah bola yang menggelinding ke arah pinggiran kolam. Lantainya yang basah membuatnya terpeleset. Kepalanya menghantam keras tepian kolam yang terbuat dari batu alam dengan suara blung yang mengerikan, sebelum tubuhnya yang lemas terjatuh ke dalam air. Teriakan histeris langsung memecah suasana. Para orang tua yang sedang asyik berbincang berhenti seketika. Suasana panik segera menyergap. Namun, Rudy tidak panik. Insting dan pelatihan dasar yang telah ia pelajari langsung mengambil alih. Dalam hitungan detik, ia sudah berlari menuju kolam. Tanpa ragu, ia melompat ke dalam air dengan seragam lengkapnya, mendekati tubuh Kevin yang tidak bergerak dan mulai tenggelam. Dengan tenaga yang besar, ia mengangkat tubuh anak itu ke darat dengan hati-hati. "Panggil para medis sekarang," teriak Rudy kepada salah satu satpam lain yang ikut berjaga. Suaranya penuh wibawa dan kepastian yang menenangkan. Sambil menunggu bantuan, Rudy melakukan pertolongan pertama yang ia ingat dari pelatihan. Ia memeriksa jalan napas Kevin, memastikan tidak ada yang menghalangi. Darah mengucur dari luka di dahi anak itu, tetapi Rudy tetap tenang. Ia menggunakan handuk bersih yang diberikan oleh pengasuh untuk menekan luka tersebut, sambil terus memantau pernapasan Kevin. Tak lama kemudian, para medis yang memang standby di lokasi acara datang dengan tandu. Mereka mengambil alih penanganan Kevin. Rudy mundur, memberikan ruang, tetapi matanya masih tak lepas dari anak malang itu. Setelah keadaan sedikit tenang, Pak Santoso menghampiri Rudy yang basah kuyup. Wajahnya pucat tetapi penuh dengan rasa terima kasih yang tak terucapkan. Ia meletakkan tangan di pundak Rudy. "Terima kasih, Rudy. Kau menyelamatkan hidup keponakan saya hari ini." Rudy hanya mengangguk. Napasnya masih terengah. "Saya hanya melakukan tugas saya, Pak." Tindakan cepat dan tepat yang dilakukan Rudy menyelamatkan nyawa Kevin. Keesokan harinya, keluarga besar Pak Santoso berdatangan untuk menyampaikan terima kasih secara pribadi. Namun, di balik semua pujian itu, Rudy tidak tahu bahwa badai fitnah yang lebih besar justru sedang dipersiapkan oleh Bima, yang iri dengan pujian dan pengakuan yang diterima Rudy. Suasana lega dan penuh syukur pasca insiden kolam renang di rumah Pak Santoso tidak berlangsung lama bagi Rudy. Keesokan harinya,
Saat ia kembali bertugas di gedung kantor dengan perasaan sedikit lebih percaya diri, setidaknya telah membuktikan kesigapannya, ia justru disambut oleh pandangan-pandangan aneh dan bisik-bisik yang tiba-tiba mereda saat ia mendekat. Suasana yang awalnya mulai membaik, tiba-tiba kembali muram dan penuh kecurigaan. Rudy awalnya mengabaikannya, mengira itu hanya imajinasinya yang terlalu lelah. Namun, saat ia hendak mengambil jadwal patroli dari papan pengumuman, ia mendengar potongan percakapan dari dua satpam junior yang sedang beristirahat di pojok ruang tunggu. Iya, katanya sih karena lagi asyik ngobrol sama pembantu di dapur, jadi lalai jaga. Ya ampun, parah banget. Dikit-dikit dapat tugas penting, dikit-dikit gagal. Kemarin dompet, sekarang anak. Rudy membeku. Darahnya seolah berhenti mengalir. Apa yang mereka bicarakan? Ia berbalik, dan kedua satpam itu segera terdiam, berpura-pura sibuk dengan telepon genggam mereka. Perasaan tidak enak mulai menjalar di seluruh tubuhnya. Masalahnya menjadi jelas ketika ia dipanggil ke ruangan kepala satpam, Pak Hendra. Wajah Pak Hendra terlihat serius dan kecewa. Rudy, tutup pintunya. Perintahnya singkat. Begitu Rudy duduk, Pak Hendra melanjutkan. Ada laporan yang sampai ke saya mengenai insiden di rumah Pak Santoso kemarin. Rudy mengangguk, berharap akan mendengar pujian atau setidaknya pengakuan atas tindakan cepatnya. Laporannya mengatakan bahwa insiden itu terjadi karena kelalaianmu. Bahwa kamu sedang asyik mengobrol dengan salah satu staf rumah tangga, tidak memerhatikan area kolam renang dengan seksama, sehingga anak itu bisa berlari dan terpeleset tanpa ada peringatan darimu. Apakah ini benar? Rudy terpana. Mulutnya terbuka lebar. Tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Rasanya seperti ditampar. Tidak, Pak. Itu tidak benar. Saya jaga dengan sungguh-sungguh. Saya tidak ngobrol dengan siapa-siapa. Saya fokus ke kolam renang. Itu fitnah. Laporan ini datang dari sumber yang kredibel, Rudy, kata Pak Hendra dengan nada datar, meski matanya masih mempertanyakan. Mereka bilang, kamu terlihat beberapa kali melirik ke arah dapur dan tertawa dengan salah satu perempuan di sana. Tidak, Pak Hendra. Sumpah, tidak, bantah Rudy. Suaranya mulai meningkat karena panik dan frustrasi. Siapa yang bilang? Itu pasti tidak benar. Tanya saja sama Pak Santoso. Tanya sama Rangga. Mereka tahu saya jaga dengan baik. Pak Santoso adalah atasan kita. Kita tidak bisa membebaninya dengan pertanyaan seperti ini. Dan anak kecil seperti Rangga, kesaksiannya belum tentu bisa dijadikan patokan, jawab Pak Hendra, meski ia sendiri tampak ragu. Kamu mengerti, ini masalah serius. Bisa berurusan dengan PHK jika terbukti lalai hingga membahayakan nyawa orang. Rudy merasa dunia berputar. Segala usahanya, segala ketulusannya, akan hancur oleh fitnah keji yang entah dari mana datangnya. Ia merasa terpojok, tidak berdaya. Air mata frustrasi mulai menggenang di matanya. Ia hampir putus asa, percaya bahwa tidak ada yang akan membelanya. Namun, yang tidak diketahui oleh Rudy dan Pak Hendra, percakapan serius mereka terdengar oleh Rangga yang kebetulan sedang mengunjungi ayahnya di kantor dan sedang bermain di koridor dekat ruang security. Rangga, dengan kecerwisan dan kejujuran seorang anak, mendengar namanya disebut. Ia mengintip dari celah pintu yang tidak tertutup rapat dan melihat wajah pucat dan putus asa Pak Rudy. Tanpa pikir panjang, Rangga berlari menuju kantor ayahnya. Melewati sekretaris tanpa permisi, ia langsung membuka pintu dan menemukan Pak Santoso yang sedang rapat dengan salah satu direktur. Papa, Papa, teriak Rangga, menarik-narik lengan ayahnya. Pak Santoso, yang sedikit terkejut, meminta maaf kepada direktur tersebut dan membungkuk menghadapi anaknya. Rangga, Papa sedang rapat. Ada apa? Papa, ada yang jahat sama Pak Rudy. Katanya Pak Rudy jagain aku kemarin tidak baik. Itu bohong. Papa, Pak Rudy jagain kita baik-baik. Dia tidak ngobrol. Dia lihatin kita terus. Waktu Kevin jatuh, Pak Rudy yang lari paling cepat. Dia yang tolong, kata Rangga dengan cepat. Wajahnya merah karena marah dan tidak mau pahlawannya difitnah. Mendengar penuturan polos dan langsung dari putranya, wajah Pak Santoso berubah drastis. Ia tahu Rangga tidak mungkin berbohong tentang hal seperti ini.
Ia mengangguk, menepuk pundak Rangga. Terima kasih, Nak. Papa akan urus ini. Sekarang tunggu di luar ya, sama ibu sekretaris. Begitu Rangga keluar, Pak Santoso segera menelepon Pak Hendra. Hendra, tolong datang ke ruangan saya. Bawa juga Rudi. Dan semua laporan terkait insiden kemarin. Sekarang. Suaranya dingin dan berwibawa, tidak memberi ruang untuk argumentasi. Saat Rudi dan Pak Hendra masuk ruangan CEO yang megah itu, Rudi masih terlihat gemetar dan ketakutan. Ia yakin ini adalah akhir dari karir singkatnya. Namun, Pak Santoso langsung menyambutnya dengan pertanyaan yang tidak terduga. Rudi, Rangga bilang kamu jaga dengan baik kemarin. Itu yang benar? Tanya Pak Santoso, matanya menatap langsung ke mata Rudi. Rudi, yang hampir kehilangan harapan, mengangguk kuat. Iya, Pak. Saya bersumpah. Saya jaga dengan sungguh-sungguh. Tidak ada ngobrol atau lalai sedikit pun. Pak Santoso mengalihkan pandangannya kepada Pak Hendra. Hendra, saya ingin semuanya diselidiki sampai tuntas. Saya ingin tahu sumber laporan palsu ini. Dan saya ingin mereka yang bertanggung jawab atas fitnah ini menghadap saya. Apakah itu jelas? Pak Hendra langsung menunduk. Jelas, Pak Santoso. Dalam sekejap, situasi berubah total. Kesaksian polos seorang anak berusia 7 tahun telah menjadi pembelaan terkuat untuk Rudi. Badai fitnah yang hampir menghancurkannya mulai menemui jalan buntu. Kebenaran mulai bersinar, dan Rudi untuk pertama kalinya merasa bahwa ada keadilan di tempat ini. Suasana di ruang CEO terasa bagai ruang pengadilan yang mini. Udara dingin dari AC seakan membekukan ketegangan yang terpancar dari setiap orang yang hadir. Rudi berdiri dengan punggung tegak, tapi hatinya berdebar kencang bagai drum perang. Ia masih merasakan sisa-sisa gemetar akibat fitnah yang nyaris meruntuhkan segalanya. Pak Hendra, di sampingnya, tampak serius dan sedikit gugup di hadapan atasannya. Pak Santoso duduk di belakang mejanya yang besar dan megah. Wajahnya adalah topeng dingin seorang CEO yang sedang menangani krisis. Tajam, analitis, dan tidak menyisakan ruang untuk emosi. Setelah mendengar penuturan lugas Rangga dan penegasan Rudi, Pak Santoso tidak langsung mengambil keputusan. Ia memerintahkan investigasi internal yang cermat dan menyeluruh. Saya tidak ingin ada ketidakadilan di perusahaan saya, baik terhadap Rudi maupun terhadap siapapun yang mungkin dituduh. Ujarnya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Kebenaran harus mutlak. Tim investigasi kecil yang terdiri dari manajer HRD dan kepala security segera dibentuk. Langkah pertama mereka adalah memeriksa semua bukti yang ada. Dan bukti yang paling objektif adalah rekaman CCTV. Meskipun di area kolam renang rumah Pak Santoso tidak terdapat CCTV, karena alasan privasi, tetapi terdapat beberapa kamera yang merekam sudut-sudut lain yang berdekatan, termasuk pintu masuk ke area kolam dan bagian dari dapur. Pak Santoso sendiri yang memimpin pemeriksaan rekaman itu di ruang monitoring pribadinya. Rudi, Pak Hendra, dan manajer HRD dipersilakan hadir untuk menyaksikan. Jantung Rudi berdebar-debar. Ia yakin pada kebenaran, tetapi tetap saja, ada ketakutan bahwa sudut kamera mungkin tidak menangkap seluruh kejadian. Rekaman diputar. Mereka menyaksikan suasana acara keluarga dari sudut pandang kamera yang statis. Terlihat Rudi berdiri di posisinya, tak jauh dari kolam renang. Posturnya tegap, matanya terus bergerak memantau area sekitarnya, terutama anak-anak yang bermain air. Beberapa kali, ia berjalan mondar-mandir dalam radius kecil untuk memastikan tidak ada sudut yang terlewat. Lalu, momen kritikal tiba. Terlihat Kevin berlari mengejar bola. Rekaman dari satu kamera menunjukkan bahwa Rudi, yang saat itu sedang memeriksa area taman di seberang kolam, segera menoleh begitu mendengar suara langkah kaki yang cepat. Wajah Rudi terlihat waspada. Saat Kevin terpleset, Rudi sudah bergerak sebelum bahkan tubuh anak itu menghantam tepian kolam. Ia melesat seperti panah, dan dalam hitungan detik, sudah berada di dalam air. Sementara itu, rekaman dari kamera lain yang mengarah ke dapur justru membongkar kebohongan. Terlihat Bima, bukan Rudi, yang beberapa kali terlihat sedang berbincang dan bahkan tertawa ringan dengan salah seorang staf rumah tangga di pintu dapur. Wajah Bima terlihat santai, bahkan sesekali melirik arah arlojinya seolah menunggu sesuatu. Ia sama sekali tidak terlihat sedang berjaga dengan sungguh-sungguh.
Bukti itu tak terbantahkan. Rekaman itu dengan jelas menunjukkan dua hal. Pertama, Rudy sama sekali tidak lalai. Ia sangat waspada dan bereaksi dengan cepat dan tepat. Kedua, justru Bimalah yang tidak berada di posnya dengan benar dan terlihat tidak fokus. Ruang monitoring pun hening. Kebenaran telah berbicara dengan sangat jelas melalui gambar-gambar bisu itu. Pak Hendra menarik napas dalam. Wajahnya memerah karena malu dan marah karena sempat termakan fitnah. Manajer HRD menggeleng-gelengkan kepala. Pak Santoso mematikan monitor. Ia memandang Rudy. Sudah jelas, bukan? Anda tidak hanya tidak bersalah, tetapi Anda adalah pahlawan dalam insiden itu. Lalu ia berpaling kepada Pak Hendra. Hendra, saya ingin Bima dibawa ke ruang saya sekarang. Dan untuk kedepannya, saya harap investigasi dilakukan berdasarkan bukti, bukan desas-desus. Rudy merasa seperti bisa bernapas lega untuk pertama kalinya sejak fitnah itu mulai. Rasanya seperti beban gunung yang diangkat dari pundaknya. Air mata kelegaan nyaris menetes dari matanya, tetapi ia tahan. Ia membungkuk hormat. Terima kasih, Pak Santoso. Terima kasih sudah mempercayai saya. Pak Santoso berdiri dan menghampiri Rudy. Tidak, Rudy. Justru saya yang harus minta maaf. Anda telah melalui ketidaknyamanan karena kejujuran dan kewaspadaan Anda. Dan itu tidak seharusnya terjadi. Ia menjabat tangan Rudy erat-erat. Saya tidak salah memilih orang. Integritas adalah segalanya. Kebenaran telah terungkap. Fitnah yang dibangun dengan rapuh oleh Bima telah runtuh berkeping-keping di hadapan bukti yang tak terbantahkan. Rudy tidak hanya dibersihkan namanya, tetapi juga diperkuat posisinya. Ia membuktikan bahwa dalam pertarungan antara fitnah dan kebenaran, pada akhirnya, kebenaranlah yang akan menang. Dan kepercayaan yang diberikan Pak Santoso padanya kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setelah kebenaran diungkap oleh rekaman CCTV yang tak terbantahkan, suasana di kantor grup Santoso berubah drastis. Awan gelap fitnah yang menggantung di atas kepala Rudy perlahan-lahan tersibak, digantikan oleh kejernihan yang membawa kelegaan sekaligus keadilan. Namun, proses menuju rekonsiliasi penuh tidak terjadi secara instan. Ada konsekuensi yang harus dijalani, dan ada kepercayaan yang harus dibangun kembali. Bima, sang satpam senior yang menjadi dalang di balik fitnah tersebut, akhirnya menghadapi musiknya. Dipanggil ke ruang kepala security, lalu ke ruang HRD, dan akhirnya ke ruang Pak Santoso sendiri. Ia tidak bisa lagi menyangkal bukti yang tertangkap jelas di rekaman. Awalnya, ia mencoba membela diri dengan berbagai alasan, bahwa ia hanya bersosialisasi, bahwa laporannya berdasarkan apa yang ia dengar, dan bahwa ia khawatir dengan standar keamanan. Namun, di hadapan bukti visual dan pertanyaan-pertanyaan tajam dari manajemen, pertahanannya runtuh satu persatu. Pak Santoso, yang biasanya mendelegasikan masalah disiplin karyawan kepada bawahannya, kali ini turun langsung. Ia merasa personali terkait karena fitnah ini menyangkut orang yang ia percaya dan juga menyentuh keluarganya secara langsung. Dalam pertemuan tertutup, dengan suara yang dingin dan penuh wibawa, ia menyampaikan keputusannya. Bima, tindakan Anda tidak hanya mencerminkan ketidakjujuran, tetapi juga upaya sistematis untuk merusak nama baik rekan kerja dan membahayakan operasional keamanan. Ini adalah pelanggaran berat. Keputusan akhirnya adalah sanksi skorsing tanpa bayaran selama 1 bulan dan pemindahan tetap dari posisi satpam senior ke posisi yang lebih junior di shift malam, dengan masa percobaan selama 3 bulan. Selain itu, ia harus membuat pernyataan tertulis yang mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara resmi kepada Rudy di hadapan seluruh tim security. Ini adalah hukuman yang signifikan, bukan hanya secara finansial tetapi juga secara status dan harga diri. Proses permintaan maaf itu sendiri adalah momen yang mengharukan sekaligus meneguhkan bagi Rudy. Di ruang briefing security, dengan semua rekan kerja hadir, Bima, dengan wajah pucat dan suara terbata, mengakui bahwa ia telah berbohong dan menjelekkan Rudy karena merasa iri dan terancam. Saya minta maaf, Rudy. Semua yang saya lakukan salah. Kamu tidak pantas dapat perlakuan seperti itu. Ujarnya, tidak berani menatap mata Rudy langsung. Rudy, yang hatinya tidak menyimpan dendam, mengangguk dan menerima permintaan maaf itu. Sudah tidak apa-apa, Bang Bima. Yang penting kita bisa kerjasama dengan baik ke depannya.
Responnya yang pemaaf dan profesional justru membuat banyak rekan yang hadir merasa kagum dan malu karena pernah meragukannya. Setelah insiden itu, Pak Hendra, sang kepala Satpam, juga secara resmi meminta maaf kepada Rudi. "Saya minta maaf, Rudi, karena sempat meragukanmu dan tidak langsung mencari bukti yang objektif. Itu kesalahan saya sebagai atasan," ujarnya dengan rendah hati. Permintaan maaf ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga mengembalikan wibawa Rudi di mata tim. Pak Santoso, dalam sebuah percakapan empat mata dengan Rudi setelah semua urusan selesai, memberikan peneguhan terakhir. "Rudi, apa yang Anda alami tidak adil, dan saya meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi lihatlah, Anda telah melalui ujian yang berat dengan integritas yang tetap utuh. Itu yang membuat saya yakin, saya tidak salah memilih orang." Ia kemudian mengumumkan keputusan baru. "Mulai minggu depan, saya ingin Anda memimpin shift sore. Anda akan jadi kepala shift untuk pos Anda. Tunjangan dan tanggung jawabnya akan disesuaikan." Promosi kecil ini adalah bukti nyata kepercayaan yang telah diraih Rudi dengan susah payah. Ia bukan lagi sekadar satpam magang atau satpam junior. Ia sekarang dipercaya untuk memimpin, untuk menjadi contoh. Rasa percaya diri yang sempat hancur karena fitnah, perlahan-lahan mulai pulih. Ia menyadari bahwa di tempat ini, kerja keras, kejujuran, dan ketekunan pada akhirnya dihargai. Ia belajar bahwa kebenaran mungkin bisa tersembunyi sementara, tetapi tidak selamanya akan terkubur. Dan yang terpenting, ia memahami bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, dan sekali diraih, itu menjadi aset yang sangat berharga. Perubahan dalam hidup Rudi tidak terjadi secara dramatis dalam semalam, tetapi melalui tetesan kecil stabilitas dan kepastian yang perlahan-lahan mengisi setiap sudut kehidupannya. Gaji pertamanya yang tetap dan lengkap dengan tunjangan ia terima pada akhir bulan. Jumlahnya mungkin tidak sefantastis bayaran hariannya di hari-hari baik sebagai tukang ojek, tetapi yang terpenting adalah kepastiannya. Ia tidak perlu lagi memandang langit setiap pagi, berharap hujan tidak turun atau matahari tidak terlalu terik. Ia tidak perlu lagi menghitung setiap liter bensin dengan cemas. Kini, ia tahu persis berapa yang akan masuk ke rekeningnya, dan itu mengubah segalanya. Pulang ke rumah pada hari gajian pertama itu, Rudi membawa sebuah tas yang berisi lebih dari sekadar uang. Ia membawa sebuah kelegaan. Saat ia menyodorkan amplop berisi uang kepada Sari, istrinya, tangannya tidak gemetar seperti dulu. "Ini, Sar, untuk bayar listrik, bayar sekolah Dani, dan ini untuk beli kompor gas baru yang kamu pengen itu," ujarnya. Mencoba terdengar biasa, tapi kebanggaan itu terpancar jelas dari sorot matanya. Sari, yang menerima amplop itu, matanya berkaca-kaca. Ia membuka lipatan amplop dan menghitungnya perlahan. Lalu, ia memandang suaminya. Air mata bahagia akhirnya menetes. "Ruth, ini lebih dari cukup," bisiknya. Suaranya bergetar. "Kita bahkan bisa nabung." Ia kemudian memeluk Rudi erat-erat. Aku minta maaf. Ya, waktu itu meragukan janji Pak Santoso. Ternyata memang ada orang baik yang menepati janji." Rudi membalas pelukan itu, merasakan kehangatan yang sudah lama tidak mereka rasakan akibat beban finansial yang selalu menghantui. "Gak apa-apa, Sar. Aku sendiri juga sempat ragu. Tapi ternyata, Allah kasih jalan." Keesokan harinya, mereka pergi bersama Dani ke toko elektronik. Wajah Dani berseri-seri saat orang tuanya memilihkan kompor gas baru yang berwarna cerah. "Yang ini, yah, apinya biru," seru Dani dengan gembira. Melihat senyum anak dan istrinya, Rudi merasa semua perjuangan, semua fitnah, dan semua ketakutan yang ia lalui, terbayarkan sudah. Perubahan juga terjadi dalam diri Rudi. Ia tidak lagi berjalan dengan punggung membungkuk dan pandangan menunduk. Seragam satpam yang ia kenakan bukan lagi simbol keterpaksaan, tetapi kebanggaan. Ia berdiri lebih tegap di pos jagaannya, menyapa setiap karyawan dan tamu dengan percaya diri dan senyuman tulus. Rekan-rekan satpam yang dulu memandangnya sinis, kini mulai menghormatinya. Mereka melihat ketekunan Rudi, keramahannya, dan yang terpenting, integritasnya yang telah teruji. Beberapa bahkan mulai meminta nasihatnya tentang prosedur keamanan. Suatu sore, saat ia sedang beristirahat sebentar, seorang satpam junior mendekatinya. "Bang Rudi,
Tips dong, biar bisa sigap kayak kemarin waktu di rumah bos. Itu kan harusnya ada pelatihan khusus. Ya. Rudy tersenyum. Gak perlu pelatihan khusus, kok. Yang penting kita ngerjain tugas dengan tanggung jawab dan hati-hati. Anggap aja setiap orang yang kita jaga adalah keluarga kita sendiri. Nasihatnya sederhana, tetapi datang dari pengalaman nyata yang membuatnya terdengar sangat bijak. Rumah mereka yang sederhana kini dipenuhi oleh kehangatan yang baru. Suara tawa Dani lebih sering terdengar. Sari sekarang bisa memasak tanpa khawatir kompor tuanya meledak. Dan di malam hari, mereka bahkan bisa duduk bersama, menonton televisi tua mereka, dan membicarakan rencana untuk masa depan. Rencana yang sekarang terasa mungkin untuk diwujudkan. Rudy akhirnya memiliki yang paling ia idamkan, ketenangan. Ia telah menemukan bukan hanya pekerjaan, tetapi sebuah fondasi yang kokoh untuk membangun kembali keluarganya. Batu bata demi batu bata, dengan pelan namun pasti.